Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ria Jahera, mahasiswi akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja UTS saya pada mata kuliah Technopreneurship. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Galih, SIKOM MSc, CTM CPOKR. Langsung saja, pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip Technopreneurship dan perannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Technopreneur tidak sekedar menjual barang komoditas ataupun barang industri yang persaingan pasarnya relatif sangat ketat. Mereka menjual produk inovatif yang mampu menjadi substitusi maupun komplement dalam kemajuan peradaban manusia. Pada masa pandemi dan pasca COVID-19, peranan Technopreneurship sangat banyak, terutama bagi orang-orang yang ingin meningkatkan bisnisnya. Suatu inovasi yang dihasilkan harus berupa ide-ide kreatif dan terkini pada saat sekarang ini. Pokok bahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Karakteristik successful technopreneur diantaranya: yang pertama, percaya diri dan optimis, memiliki kepercayaan diri kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. Yang kedua, berorientasikan pada tugas dan hasil, di mana kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, pengambilan resiko, di mana memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, kepemimpinan, di mana bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun. Selanjutnya yaitu keorisinilan, di mana memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan, di mana persepsi dan memiliki cara pandang, cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu jujur dan tekun, di mana memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Lalu, bagaimana proses menjadi seorang technopreneur? Tahap untuk menjadi seorang technopreneur atau wirausahawan teknologi sukses, yang pertama yaitu inspire atau celebrate, di mana mendapatkan sebuah ide dan passion untuk memulai perjalanan kewirausahaan berbasis inovasi. Ide ini dapat berupa ide kreatif, inovatif, edukatif, dan sebagainya yang dapat menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Yang kedua yaitu discovery, mulai menemukan jiwa kewirausahaan untuk menjadi seorang wirausahawan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini biasanya mencari wadah, grup, komunitas, program, sampai buku-buku yang sesuai dengan ide dan passion. Yang ketiga yaitu action. Satu kata ini menjadi jimat bagi setiap orang wirausahawan, di mana dengan satu kata action, Anda kini resmi menjadi seorang wirausahawan, mencari tim, rekan kerja, partner bisnis, bahkan ide baru. Yang keempat yaitu startup, di mana tim berhasil dibentuk, rekan kerja didapat, tim yang solid telah terbentuk, secara bersama-sama memasuki tahap yang penuh tantangan, ujian, dan cobaan. Yang kelima yaitu scale. Di sini kita dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan atau target pasar startup sehingga skala startup sedikit demi sedikit meningkat. Yang keenam yaitu high growth, di mana startup tumbuh pesat. Kita mempunyai tim yang luar biasa solid,
cabang usaha berhasil berkembang, rekan bisnis datang, dan perlahan-lahan tapi pasti startup tumbuh menjadi sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah give and share, dimana setelah kita sukses, lantas apa yang kita lakukan? Selain terus belajar dan menjaga iklim wirausaha yang baik, berbagi ilmu adalah hal yang tidak boleh dilewatkan untuk menjadi lebih sukses lagi. Dengan berbagi ilmu, maka apa yang kita miliki tidak akan berkurang sama sekali, justru akan bertambah dan berkembang lebih pesat lagi. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ketiga. Saya akan menjelaskan tentang peranan technopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Peranan technopreneurship sangat banyak, terutama bagi orang-orang yang ingin meningkatkan bisnisnya. Suatu inovasi yang dihasilkan harus berupa ide-ide kreatif dan terkini pada masa sekarang ini. Technopreneurship bermanfaat dalam pengembangan industri besar dan juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Technopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah, yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah, yang pertama memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara produktif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Pokok bahasan yang keempat, saya akan menjelaskan pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk memulai sebuah bisnis, tentunya kita sebagai entrepreneur membutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan, kita tidak akan tahu kemana arah bisnis karena menjalankannya tanpa tujuan yang jelas. Rencana bisnis sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis. Yang kedua, mencari sumber dana. Sumber dana di sini maksudnya yang didapat dari pihak lain seperti investor. Yang ketiga yaitu membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Rencana bisnis akan membuat lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bisnis dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu memprediksi masa depan. Kegunaan berikutnya dari bisnis plan yaitu untuk memberi prediksi masa depan bisnis kita. Tentu saja ketika kita menyusun rencana bisnis, kita akan membuat gambaran baik jangka pendek, menengah, dan panjang bagi bisnis kita. Yang terakhir yaitu untuk menaikkan level bisnis. Kegunaan dan manfaat dari rencana bisnis adalah adanya kesempatan untuk menaikkan level bisnis kita ke tingkat yang lebih atas. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi peluang bisnis yang bisa dilakukan? Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama, melakukan analisis SWOT. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis usaha yaitu dengan melakukan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang nantinya akan dihadapi ketika usaha berjalan. Yang kedua yaitu mengantisipasi ancaman dengan inovasi. Langkah berikutnya untuk menganalisis usaha yaitu menyiapkan diri atas segala ancaman yang mungkin terjadi dari setiap pemecahan masalah yang telah diambil. Supaya lebih siap lagi terhadap kemungkinan ancaman yang akan timbul, bisa melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi dengan menerapkan banyak inovasi. Selanjutnya yaitu menentukan target pasar yang akan dijadikan sasaran. Ketika sudah menetapkan target pasar, maka hal berikutnya yang harus dilakukan yaitu membuat sebuah konten promosi dan pemasaran yang disesuaikan dengan target pasar yang telah ditentukan.
Dengan adanya segmentasi pasar yang sudah dibuat, maka akan lebih memudahkan untuk menyasar ke target utama sehingga diketahui cara yang tepat untuk menarik minat. Selanjutnya, melakukan perhitungan anggaran. Perhitungan anggaran sangat penting untuk dilakukan, karena dalam sebuah bisnis akan terjadi banyak proses, dari mulai produksi hingga produk bisa sampai ke tangan konsumen. Pokok bahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, kita harus bisa mengenali peluang usaha dahulu sebelum mendirikan sebuah bisnis. Langkah identifikasi ini harus dilakukan supaya bisnis sukses dan bisa diterima oleh masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis? Yang pertama yaitu, kenali masalah di sekitar. Masalah tersebut bisa pula berasal dari keresahan karena tidak ada bisnis yang menyediakan solusinya. Siapa sangka permasalahan masyarakat bisa menjadi ide bisnis yang berlian untuk dijalankan. Yang kedua yaitu, cari tahu bidang keahlian atau minat. Pebisnis sukses selalu mengandalkan kemampuan atau passion dalam dirinya untuk membangun usaha. Mereka pun merasa lebih enjoy dan senang apabila menjalankan usaha sesuai passion atau minatnya. Yang ketiga, buat analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam hal ini, harus memetakan rencana bisnis berdasarkan 4 indikator SWOT tersebut. Yang keempat yaitu, manfaatkan sumber daya yang ada. Banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, seperti bahan mentah, karyawan, atau potensi wisata di sekitar. Kita harus memanfaatkannya secara maksimal agar usaha mendatangkan potensi keuntungan yang besar. Yang kelima yaitu lakukan inovasi. Harus melakukan inovasi dalam bisnis terus-menerus. Inovasi bisa berupa perbaikan, pembaruan, dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi dalam bisnis. Pelanggan pun akan bertahan dan puas menggunakan produk jika terus berinovasi. Yang keenam yaitu hitung anggaran bisnis. Anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi lebih mahal daripada harga penjualan. Selain itu, anggaran juga diperlukan supaya bisa menyiapkan dana yang cukup untuk bisnis. Dan yang terakhir yaitu minta kritik dan saran konsumen sebagai evaluasi. Persiapan telah selesai dan bisa mulai meluncurkan bisnis. Namun, jangan lupa untuk meminta kritik dan saran konsumen sebagai bahan evaluasi untuk bisnis kita. Lagi pula, mendirikan bisnis untuk memenuhi kebutuhan target pasar, jadi anggaplah masukan dari mereka sebagai hal yang penting. Sekian penjelasan hasil UTS saya pada mata kuliah Technopreneurship. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.